Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Christian Eliezer Randelele MPDK yang telah mempercayakan dan memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Namun, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya, untuk itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Priscilla BMB, saya dari jurusan Kepemimpinan Kristen kelas A, dan di sini saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya Midon. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana sih proses perkembangan dan perluasan gereja mula-mula pada saat itu. Ya, untuk materi perkembangan gereja mula-mula akan dijelaskan oleh rekan saya Midon. Kepada Midon, saya persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Midon. Saya akan memaparkan materi gereja mula-mula, perkembangan gereja mula-mula. Berbagai pandangan tentang berdirinya gereja. Yang pertama adalah gereja adalah umat perjanjian Allah yang dikaitkan dengan panggilan Abraham dan janji yang diberikan kepadanya sebagai permulaannya. Nah, yang kedua, gereja adalah orang-orang percaya kepada janji Allah kepada Adam. Nah, kita bisa melihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Oleh karena itu gereja telah mulai jauh sebelum panggilan Abraham. Nah, pendapat berikutnya mengatakan bahwa gereja dimulai pada waktu Yesus Kristus ada di dunia. Tetapi berdasarkan pengakuan bahwa murid-murid Yesus adalah inti dari gereja tersebut. Nah, maka gereja belum nyata sampai kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, namun demikian, saudara-saudara, harus kita ketahui bahwa kita harus akui bahwa gereja sudah ada dalam rencana Allah di kekekalan masa lampau. Nah, dalam Efesus 1 ayat 4, tetapi realitasnya gereja dimulai pada Pentakosta, pada hari Pentakosta. Nah, karena gereja dengan hakikatnya sebagai tubuh Kristus bergantung pada karya Kristus yang telah selesai dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-28 dan kedatangan Roh Kudus. Nah, jadi hari kelahiran gereja ialah pada hari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Hal serupa dikemukakan oleh C.W. Brill yang menegaskan terbentuknya jemaat yaitu pada hari Pentakosta. Nah, sebelum hari itu sudah ada orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi pada hari itulah jemaat baru terbentuk. Nah, pada saat murid-murid Tuhan Yesus berhimpun bersihati di Yerusalem dan tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka, dengan demikian jemaat Kristus terbentuk. Nah, akan tetapi dasar jemaat telah diletakkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dalam Matius 16 ayat 18 dan ayat 18 19 juga 20 dan ayat pasal 20 ayat 28. Dalam kedatangan Roh Kudus, murid dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka berani bersaksi tentang Yesus, dan melalui kesaksian tersebut orang-orang menyambut Injil dan percaya kepada Yesus. Di sana terbentuklah jemaat kecil. Mereka terdiri dari orang-orang Yahudi. Nah, tapi orang-orang Yahudi Kristen itu awalnya masih seperti mesbah Yahudi, di mana mereka tetap mengunjungi bait Allah dan sinagoge serta menaati hukum Taurat dengan setia, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 48 dan 3 ayat 1. Nah, periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus dan lain-lainnya dalam memberitakan kisah Yesus hingga bertobatnya Kaisar Konstantinus pada tahun 325. Pada periode ini gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan secara fisik, saudara-saudara. Nah, tetapi para bapak gereja mulai menulis tulisan-tulisan Kristen
yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng yang bermunculan diatasi oleh bapak-bapak gereja. Jadi saudara-saudara, bahwa pada waktu itu bapak-bapak gereja tidak tinggal diam. Mereka berusaha menulis kebenaran tulisan-tulisan Kristen, karena banyak orang yang ingin memutar balikan fakta pada waktu itu. Mereka ingin membuat kenyataan kebangkitan Kristus itu sebagai adalah berita palsu. Tapi bapak-bapak gereja saat itu berusaha untuk meyakinkan orang-orang dengan mereka menulis baik lisan maupun tertulis. Makanya mereka juga menulis bahwa tentang kebenaran yang sesungguhnya. Nah, berita Injil yang mulanya hanya diterima oleh orang Yahudi, namun setelah kematian Stefanus membuat mereka lari dari Yerusalem. Nah, dan mereka melarikan diri ke daerah-daerah orang Samaria dan orang kafir, dan di mana pemberitaan Injil diterima oleh penduduk daerah itu. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 11 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Nah, setelah Injil berhasil masuk ke dalam dunia orang-orang kafir itu, timbullah persoalan yang mengemuka pada saat itu. Hal ini disebabkan karena di suatu sisi, saudara-saudara, kita tahu orang-orang Kristen Yahudi tetap ingin menaati hukum Taurat karena mereka tidak mau memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi lainnya. Seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang Kristen non-Yahudi? Haruskah hal yang sama diwajibkan kepada mereka? Nah, kita temukan jawabannya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 11. Menceritakan Petrus tidak mau memasuki rumah seorang kafir, tapi Roh Kudus memaksa dia dengan memakai suatu penglihatan. Nah, Petrus ragu-ragu ia masuk dalam rumah Cornelius dalam Kisah Para Rasul 11. Tapi ketika ia datang, saudara-saudara, ke Antioquia, ia tidak mau makan bersama dengan orang-orang Kristen Yunani yang najis karena tidak mau menaati hukum Taurat. Dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14, bisa juga dibaca dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 2 dan 7 sampai 21. Nah, berbeda dengan Paulus, saudara-saudara, kita tahu bahwa Paulus yang benar-benar memahami bahwa tidak perlu lagi orang-orang Kristen itu mengikuti perintah-perintah Taurat Musa, sebab orang-orang percaya telah bersatu dengan Kristus dalam Galatia 5 ayat 6. Nah, yaitu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita bisa baca dalam Roma pasal 6 dan Kolose ayat 2 sampai Kolose 2 ayat 6 sampai dan 3 ayat 4. Berikut Paulus mencela Petrus karena keraguannya. Nah, Paulus menegur mencela Petrus karena Petrus mulai ragu-ragu. Kita bisa baca dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 17. Lalu perkaranya diputuskan dalam sidang dan pimpinan gereja di Yerusalem kira-kira 18 tahun sesudah hari Pentakosta. Nah, tahun 48 sesudah Masehi, dalam Kisah Para Rasul 15, di sana Paulus berhasil meyakinkan para rasul lainnya untuk tidak memaksa orang-orang kafir menaati Taurat Musa. Kehadiran sekalipun demikian, masih banyak orang-orang Kristen Yahudi tetap memperjuangkan Taurat sebagai syarat keselamatan. Dalam Galatia 2 dan 3, orang-orang ini kita sebut orang-orang Yudais. Paulus dengan keras melawan mereka, dan dalam rangka perjuangan ini ia menulis surat kepada jemaat di Galatia. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia pada saat itu, dan inilah materi yang saya bisa bawakan, sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus. Iya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Midon. Saya akan memaparkan bagaimana proses perluasan gereja yang terjadi pada gereja mula-mula.
orang-orang Yahudi. Mereka pada saat itu hidup seperti orang-orang Kristen pada umumnya yang menaati firman Tuhan, melakukan hukum Taurat seperti mengunjungi bait Allah yang dulu mereka sebut dengan sinagoge. Mereka bahkan tidak bergaul dengan orang-orang kafir pada saat itu, seperti yang dijelaskan oleh saudara Midon tadi, hingga pada akhirnya ada sebuah persoalan yang timbul yang membuat mereka mau tidak mau memasuki rumah orang kafir seperti daerah Samaria dan daerah-daerah lainnya. Menurut Helwig WL, persoalan yang terjadi pada saat itu ada 3. Yang pertama, gereja mengalami perkembangan bentuk dasar dalam bidang organisasinya. Yang kedua, masyarakat Kristen pada saat itu mengadakan sistem hak milik bersama. Hal ini maksudnya hak harta milik sebagian masyarakat juga menjadi hak milik bagi masyarakat yang notabene berkekurangan. Dan yang ketiga, persoalan yang terjadi pada saat itu tentang bagaimana hubungan antara orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Dalam persoalan ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan yang timbul pada saat itu. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah untuk menjadi orang-orang Kristen harus disunat dulu baru boleh dibaptis? Sedangkan dalam kebudayaan orang-orang non-Yahudi, jika salah seorang disunat, itu artinya mereka akan kehilangan kebangsaannya. Tentu itu yang membuat sangat sulit. Ya, 3 masalah di atas menjadi alasan mengapa mereka terpaksa masuk ke rumah orang kafir. Dalam Kisah Para Rasul 10 pun dapat dilihat bahwa meskipun Petrus tidak mau masuk, tetapi oleh dorongan Roh Kudus melalui sebuah penglihatannya ia pun terpaksa masuk. Jadi boleh dikatakan pada saat itu orang-orang terpaksa untuk masuk melakukan hal itu. Menurut Rowley menjelaskan bahwa sejarah perjanjian barulah yang membawa para rasul melewati batas-batas Yerusalem. Karena itulah gereja mula-mula disebarkan di Samaria, Kaisarea, Damsyik, dan Antioquia. Sejak berdirinya Imperium Romawi, sejak saat itu juga bahasa Yunani tersebar luas di Kekaisaran Romawi. Bahkan ketika Paulus pergi kemanapun, ia selalu menggunakan bahasa Yunani untuk menyatakan dirinya. Itu yang membuat perluasan gereja di daerah itu bisa dikatakan tersebar dengan luas, karena dapat dilihat dari kemanapun mereka pergi, mereka dapat menjumpai sinagoge untuk mereka menyembah Allah, datang kepada Allah. Kemudian Van den Ende mencatat bahwa perluasan gereja bertolak dari Palestina ke Syria. Dari sanalah Injil dibawa ke daerah-daerah sebelah barat, timur, dan selatan. Ya, saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama dari daerah sebelah barat di Palestina. Paulus dan beberapa rekannya membawa Injil ke daerah-daerah sebelah barat Palestina. Pada masa pertama, Antioquia lah yang menjadi pusat penginjilan yang utama di masa itu. Untuk pertama kalinya timbul suatu jemaat yang di dalamnya dapat dikatakan bahwa ada kelompok-kelompok orang kafir yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-20. Jemaat ini kemudian dipakai Tuhan sebagai alat untuk membawa Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh. Kemudian dalam hal ini utusan jemaat Antioquia lah yang paling dinyatakan terkenal atau yang utama adalah Rasul Paulus. Kemudian yang kedua di Syria Timur. Salah satu pusat kekristenan di Syria Timur dan Mesopotamia adalah Edessa. Pada abad kedua, Edessa merupakan negara yang kecil yang menjadi penyangga antara Romawi dan Persia. Pada sekitar tahun 179, Raja Edessa masuk Kristen. Itulah yang menyebabkan negara Edessa menjadi negara Kristen. Salah seorang yang mengabarkan Injil di daerah Syria adalah Adai. Pada tahun 104, Adai menabiskan uskup yang pertama di kota Abdril di Mesopotamia Utara. Kemudian perluasan di daerah ini itu tidak semudah di daerah sebelumnya karena mereka diperhadapkan dengan kekaisaran Romawi dan Persia yang pada saat itu sedang mengalami peperangan di antara kedua kekaisaran tersebut.
Itu yang menyebabkan perluasan di daerah itu sulit tersebar. Yang ketiga, di selatan Injil dibawa oleh seorang rasul yang bernama Bartolomeus ke India. Pada tahun 180 sesudah Masehi, seorang penginjil dari Alexandria datang ke Arabia Selatan, dan di sini dia juga menemukan umat Kristiani yang telah memakai Injil Matius. Kemudian Kristen paling banyak terdapat di Mesopotamia Utara, Syria, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Dengan demikian, perluasan gereja bertolak dari Yerusalem ke Syria. Kemudian dia memasuki daerah-daerah yang tadi saya katakan, daerah sebelah barat, timur, dan selatan. Sekitar abad kedua, gereja sudah tersebar di daerah yang membentang dari Eropa Barat hingga ke Eropa Tengah. Ya, demikianlah penjabaran saya mengenai bagaimana sih proses terjadinya perluasan di gereja mula-mula pada saat itu. Ya, itulah tadi presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan kami sangat merindukan adanya kritik dan saran dari penonton, terutama dari Bapak Christian, karena tentunya kritik yang baik akan membangun kualitas yang lebih baik pula. Sekian dari kami, terima kasih dan shalom.